Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3691 Lin Bai menyakitiku. Burung gagak itu terbatuk pelan, berdeham, dan berkata dengan serius, kamu bukan satu-satunya orang di Gunung Iblis. Prajurit klan ingin pergi ke kota naga di Pegunungan Tandus. Sejak zaman kuno, banyak orang dari klan dan seni bela diri ingin pergi ke kota naga di Pegunungan Tandus untuk melihat dunia. Karena itu, untuk bisa masuk ke kota naga di Pegunungan Tandus, para prajurit fana ini secara khusus mengembangkan pil yang disebut pil Huayao. Setelah meminum pil ini, tubuh prajurit akan memancarkan roh jahat milik klan iblis. Dengan roh jahat, kamu bisa berjalan di jalan-jalan kota naga di Pegunungan Tandus, dan tidak akan ada keraguan tentang itu. Dan begitu saja, aku akan memurnikan pil Huayao. Apakah kamu membutuhkannya? 100 dan 100. Burung gagak mengangkat alisnya dan berkata kepada Lin Bai. 100 dan 100. Kau sangat malang. Lin Bai melotot dan meraung. Dan Huayao. Lin Bai berbisik pelan, seolah-olah dia belum pernah mendengar nama itu di Gunung Iblis. Setelah memikirkannya, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu berisiko. Jika aku ditemukan oleh klan iblis di kota naga Gunung Tandus dengan meminum pil Huayao, bukankah aku akan menjadi domba di mulut harimau? Klan iblis dan Teran saling bermusuhan sepanjang tahun, dan klan iblis tidak akan memiliki belas kasihan terhadap prajurit manapun. Mungkin aku harus kembali ke kota Yinyu dan melihat-lihat. Mungkin Tuan Dugusu bisa mendapatkan buku-buku tentang perampokan guntur di Daujing. Lin Bai berkata pelan. Mendengar bahwa Lin Bai ingin kembali ke kota bulan perak, burung gagak itu melotot dan meraung, kau akan menjadi kota bulan perak. Apa yang bisa kulakukan? Kota Yinyu adalah wilayah para prajurit Teran. Aku monster. Ketika aku pergi ke kota Yinyu, para prajurit itu tidak boleh mengulitiku dan menjepitku. Lin Bai mengusap mulutnya dan berkata, aku tidak ingin kau pergi. Kau bisa tinggal di Gunung Iblis. Tidak. Kau masih berutang padaku. Bagaimana jika kau melarikan diri? Kata burung gagak itu, melotot. Kalau begitu aku akan mati ketika aku pergi ke kota naga Gunung Tandus. Aku tidak akan mati. Lin Bai juga berkata tanpa kompromi. Burung gagak menatap Lin Bai dan berkata, kau. Lin Bai berkata dengan tegas, aku telah memutuskan untuk kembali ke kota Yinyu dalam beberapa hari untuk melihat apakah aku dapat membeli beberapa buku tentang perampokan guntur di Daujing. Setelah mempelajari tentang perampokan guntur, aku akan mulai mempersiapkan diri untuk menyeberangi perampokan guntur dan memasuki alam Tao. Burung gagak itu sangat marah sehingga dia melotot ke arah Lin Bai dengan penuh kebencian, dan meraung dalam hatinya, Lin Bai, karena kamu tidak baik hati, jangan salahkan aku atas ketidakadilan yang kulakukan. Jika aku tidak membantumu bersembunyi dari orang-orang yang mengejar dan membunuh akhir-akhir ini, kamu pasti sudah ditemukan oleh Liga Tianzong. Sekarang kamu ingin kembali ke kota bulan perak, dan kamu ingin meninggalkan paman ini akan memberimu pelajaran untuk dilihat. Maka kamu secara alami akan meminta paman ini untuk membawamu ke perbukitan Tandus dan kota naga. Burung gagak itu berdiri di bahu hutan yang putih, dan tidak lagi berbicara. Lin Bai tertawa getir ketika dia mendengar burung gagak itu terdiam. Awalnya, dia ingin menghibur burung gagak itu. Sebenarnya, Lin Bai juga ingin membawa burung gagak itu kembali ke kota Yinyu sebagai hewan roh, tetapi dia takut burung gagak yang sombong itu tidak akan menerima identitas hewan roh itu. Ketika Lin Bai hendak membuka mulutnya, dia tiba-tiba merasakan ada dua suara cepat yang datang dari langit. Ketika dia melihat ke atas, awan pecah berkeping-keping. Dia datang turun dari udara, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka adalah Chaner dan Men Niu Wang. Dalam beberapa hari terakhir, Chaner dan Men Niu Wang dipermainkan oleh Lin Bai, dan hati mereka terbakar amarah. Sekarang setelah melihat Lin Bai, mereka berdua menjadi ganas. Raja Banteng. Lin Bai tidak mengenal gadis itu, tetapi ketika dia melihat pria botak itu, wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Dia adalah pria yang pernah dilihat Lin Bai di Gunung Longwang. Adapun gadis itu, Lin Bai tidak mengenalnya, tetapi melihat Raja Banteng berdiri dengan hormat di belakang gadis itu, Anda dapat membayangkan bahwa status gadis itu tinggi, setidaknya jauh lebih tinggi daripada Raja Lembu Jantan. Kalau tidak, bagaimana mungkin raja dari dua perampok itu begitu hormat? Tetapi kultivasi gadis muda itu, menurut pendapat Lin Bai, hanya satu alam jidau, tetapi saya tidak tahu asal dan identitas apa itu, yang dapat membuat Raja Maniu dari dua perampok itu begitu hormat. Saya akan pergi. Bagaimana mungkin dia, Autumn Cicada? Kupikir dia adalah anggota Liga Tianzong. Gagak itu menatap gadis itu, menggigil dan panik. Jelas, gagak itu mengenali identitas gadis itu, dan agak terkejut.
Gadis Caner, itu dia. Ketika Men Niuwang melihat Lin Bai di gunung, dia menunjuk ke Lin Bai dan meraung marah. Wajah Caner dingin. Setelah Men Niuwang memastikan identitas Lin Bai, ekspresi dinginnya kembali ke warna yang lembut, dan mulutnya menunjukkan senyum manis. Adik kecil ini, kamu telah membawa kami berkeliling di pinggiran Gunung Iblis untuk waktu yang lama. Aku tidak bicara omong kosong. Kamu mengambil apa yang tidak seharusnya kamu ambil, tolong serahkan. Caner berusaha menjaga sopan santunnya, tetapi hatinya dipenuhi amarah. Selama setengah bulan, Caner merasa bahwa Lin Bai mempermainkan dirinya sendiri dan memprovokasi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia berasal dari kota naga Gunung Tandus, dan masih dari pelayan di sekitar anak itu, dia tidak bisa bersikap tidak sopan, jadi dia mencoba untuk tetap tersenyum. Lin Bai berkata dengan tenang, gadis, kamu mengenali orang yang salah, kapan aku mengambil barang-barangmu? Raja lembu liar itu seperti petir dan meledak ke segala arah, berani berdebat. Bukankah kamu telah mengambil 2 bunga yin dan yang di Gunung Longwang? Caner berkata sambil tersenyum, jika kamu berbicara seperti ini, itu tidak menarik. Ketika kamu mengambil 2 bunga yin dan yang dari Gunung Longwang, kamu masih berhadapan langsung dengan Raja Lembu Manusia, tidakkah kamu ingat? Wajah Lin Bai gelap, dan telapak tangannya perlahan diletakkan di atas tas penyimpanan. Namun, setelah melihat prestasi Caner dan Men Niuwang, Lin Bai tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika bertarung dengan mereka. Saat itu, burung gagak berbisik di telinga Lin Bai, lari, lari ke utara, jangan kembali. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, karena kita bertemu, kita tidak bisa bersembunyi. Jika kita tidak bisa bertarung, kita hanya bisa melarikan diri. Gagak, kamu lari dulu. Kamu bisa berlari sejauh yang kamu bisa karena latihanmu yang rendah. Lin Bai berkata dengan suara muram. Bagus. Burung gagak setuju untuk turun dan terbang dari bahu Lin Bai. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, Yin dan Yang adalah 2 bunga alam di tubuhnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mendengar kata-kata burung gagak, Lin Bai terhuyung-huyung, menatap punggung burung gagak, menggertakkan giginya, dan meraung dalam hatinya, bajingan ini. Pada saat yang sama, mata Lin Bai berbalik, dan dia juga berteriak, aku tahu bahwa aku akan mati hari ini. Burung gagak, dengan Yin dan Yang, akan berlari lebih cepat. Hari pembersihan makam tahun depan, ingatlah untuk membakar uang kertas untukku. Ketika burung gagak mendengar suara Lin Bai, hatinya bergetar dan dia hampir jatuh dari udara. Dia berbalik ke Lin Bai dan berkata, Lin Bai telah menyakitiku. Dengan itu, Lin Bai menginjak pedang terbang dan berlari melawan burung gagak. Lin Bai dan burung gagak melarikan diri ke 2 arah masing-masing, dan arah yang dituju Lin Bai adalah utara. Caner mendengar kata-kata Lin Bai dan burung gagak, dan matanya yang indah membelalak. Untuk sesaat, sulit untuk membuat keputusan. Men Niuwang juga menatap mata kecilnya dengan mata besar, tercengang bertanya, gadis Chan, siapa yang kita kejar sekarang? Caner mengatupkan giginya dan berkata, prajurit Teran yang tercela, menurut akal sehat, kemungkinan besar obat dewa itu ada pada prajurit Teran, dan dia jelas tahu bahwa kita akan menyerangnya, jadi dia mungkin juga memberikan obat dewa itu kepada burung gagak untuk dibawa pergi. Dengan cara ini, prajurit dan gagak manusia mungkin akan memiliki obat ajaib. Kejar secara terpisah, kalian kejar gagak, aku akan mengejar prajurit manusia. Caner selesai berbicara dan Men Niuwang berpisah, masing-masing mengejar Lin Bai dan gagak. Bab 3692 Senjata Ilahi. Lin Bai menyakitiku. Burung gagak itu berteriak, dan kebenciannya terhadap Lin Bai muncul di matanya. Namun, sesaat kemudian, Raja Banteng membunuhnya seperti langit yang menjulang tinggi. Dia menakuti burung gagak itu dengan ekornya dan melarikan diri dengan cepat. Meskipun burung gagak adalah burung dan monster, mereka terlahir untuk terbang dan dapat terbang dengan sangat cepat. Namun, mereka tidak tahan dengan kultivasi Raja Niu. Mereka akan segera menyusul. Cepat, cepat, cepat. Mata burung gagak itu cemas, dan kekuatan yang tidak diketahui di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian bulu hitam di tubuhnya berubah menjadi abu. Pada saat bulu hitam itu berubah menjadi abu, dia seperti anak panah dari busur, terbang ratusan ribu mil dalam sekejap, dan dia jatuh di belakang Raja Lembu Manusia dari kejauhan. Kecepatannya bagaimana bisa begitu cepat? Raja Banteng melotot ke mata banteng besar itu. Di sisi lain, pedang Lin Bai terangkat dan terbang ke utara dalam sekejap. Lin Bai tidak terbiasa dengan gunung iblis itu. Sekarang, kemanapun dia pergi, dia masih punya arah, yaitu apa yang burung gagak sebut sebagai utara. Lin Bai tidak tahu persis di mana utara itu. Sekarang dia hanya ingin menyingkirkan wanita di belakangnya.
Chaner lah yang mengejar Lin Bai. Meskipun Lin Bai memiliki keterampilan pedang terbang, Chaner tampaknya memiliki harta karun metode perisai, yang membuat kecepatannya tidak lemah dan dapat bersaing dengan Lin Bai. Kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Bocah terkutuk, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan pedang terbang seperti itu? Chaner melihat Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, melewati bumi, gunung, dan sungai dengan kecepatan yang sangat cepat, yang juga mengejutkan. Kamu harus tahu bahwa tidak sedikit orang yang memiliki pedang terbang di makam Dewa Surga, tetapi hanya sedikit orang yang dapat berlatih seni pedang terbang seperti Lin Bai. Teknik pedang kekaisaran berubah menjadi kecemerlangan yang ekstrim. Itu menyeret pelangi di atas langit. Banyak prajurit dan monster tingkat rendah tidak dapat menemukan jejak Lin Bai. Namun, di tanah yang dilewati Lin Bai, jika ada yang memiliki kultivasi tingkat tinggi, ia masih dapat menemukan jejak Lin Bai. Di tepi sungai, seorang lelaki tua jorok yang tampak seperti pengemis sedang melihat ayam panggang lezat di atas panggangan di depannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap ke langit di atas. Ia melihat pelangi yang secepat meteor dari langit. Bagaimana? Ilmu pedang gerbang abadi pedang terbang. Lelaki tua itu melihat dan melebarkan matanya. Tampaknya bahkan ayam panggang di atas panggangan itu tidak terkejut seperti ia melihat seni pedang. Meskipun ada banyak pedang terbang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di dunia roh di makam Dewa Surga, keterampilan mengendalikan ilmu pedang belum diturunkan. Aku hanya melihat beberapa kata dalam beberapa buku kuno, tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka yang memiliki kesempatan besar di makam dewa bisa mendapatkan metode kultivasi keterampilan pedang kekaisaran. Orang tua itu cukup terkejut dan menyaksikan pedang terbang Lin Bai menghilang di langit. Orang tua itu duduk dan mengambil ayam panggang dari panggangan. Tepat saat dia hendak makan, dia tiba-tiba mendongak dan melihat pita kedua di udara, yang mengejutkan lelaki tua itu, bulu ungu iblis merak dari kota naga. Merak. Mata lelaki tua itu gelap dan wajahnya dingin. Dia mengambil ayam panggang dan melangkah keluar satu langkah. Dia melintasi jarak puluhan ribu mil dan mengejar masa lalu. Di langit awan, Lin Bai berlari dengan sekuat tenaga, tetapi kecepatan kendali pedangnya luar biasa. Tetapi gadis Chaner di belakangnya selalu menggigit dan menjaga jarak dekat dengan Lin Bai. Lin Bai ingin menyingkirkannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lin Bai menyadari bahwa di belakang gadis Chaner, dia melahirkan sepasang sayap ilusi berwarna-warni. Itu juga karena sayap-sayap inilah kecepatannya hampir tidak dapat mengimbangi Lin Bai. Aku tidak tahu harta macam apa sayap ini. Itu bisa melawan pengadilan pedang. Tampaknya tidak mudah untuk menyingkirkannya. Itu harus ada jalan. Mata Lin Bai tenggelam, dan dia mengendalikan pedang terbang sambil memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Tetapi setelah memikirkannya, kecuali untuk Perang Dunia Pertama, tidak ada cara lain. Maka hanya akan ada satu perang. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung dengan klan iblis Daojing sekarang. Lin Bai tiba-tiba menghentikan pedang terbangnya, jatuh di gunung, melihat ke belakang, menunggu gadis Chaner menyusul. Setelah beberapa saat, gadis Chaner datang terlambat dan jatuh di ujung gunung yang lain. Setelah dia jatuh, sayapnya berubah menjadi mimpi kecil. Cahaya menghilang di belakangnya. Matanya dingin dan matanya dingin. Dia menatap Lin Bai dengan dingin. Dia terkejut di lubuk hatinya, jika bukan karena Ziling Yu, yang dianugerahi oleh anakku, aku khawatir aku tidak bisa menyusulnya. Tidak perlu lari lagi. Kalau begitu berikan padaku. Wajah Chaner menunjukkan sedikit senyum dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai berkata dengan lembut, sudah kubilang bahwa benda itu ada di burung gagak, bukan di dalam diriku. Chaner berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah gadis kecil itu bodoh? Burung gagaknya tidak lain hanyalah kultivasi alam sendan. Sebagai seniman bela diri alam kuasi Dao, bagaimana kau bisa memberinya obat suci yang sangat berharga sesuka hatinya? Lin Bai tidak berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak percaya, bisakah kamu bertanya kepada Men Niuwang apakah dia bisa menyusulnya? Jika kamu tidak peduli dengan nona muda, kamu tidak akan mendapatkan pesan dari nona muda. Namun, sulit untuk memeriksa tas penyimpanan. Lin Bai tidak rendah hati atau sombong. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa membuat keputusan akhir sampai nona muda menghajarnya. Chan Er tersenyum, tangan giok terangkat, ke kendali jarak jauh Lin Bai dengan satu jari, kekuatan besar menghancurkan kehampaan, bergegas ke dada Lin Bai. Wajah Lin Bai terkejut, dan guntur dewa lima warna di tubuhnya segera muncul, menghalangi sebagian besar kekuatan pukulan ini, tetapi pukulan yang sama juga menarik Lin Bai keluar dari jalan sejauh beberapa kilometer. Susunan pedang Taiji Liang Yi.
Dalam sekejap, mulut Lin Bai mengeluarkan minuman ringan, dua pedang terbang seperti naga menembus kehampaan, mengenai Caner. Bulu-bulu ungu muncul di belakang Caner. Dia menghindar seperti hantu dan membuat dua pedang terbang beterbangan di udara. Pada saat berikutnya, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya. Itu adalah pedang yang tajam. Bayangan pedang itu menembus langit dan tak tertandingi dan tajam. Suara gemuruh terus-menerus datang dari puncak gunung. Kekuatan roh beterbangan dan menyapu dunia. Dalam sekejap, gunung itu berantakan. Pasir dan batu beterbangan, debu menutupi langit, perang di sini mengejutkan beberapa monster dan binatang buas yang lemah dalam jarak ratusan mil, semuanya takut dan berlarian. Bayangan pedang itu menyapu dan Caner dikelilingi oleh bayangan pedang itu. Matanya yang indah bersinar dan alisnya tampak marah. Saat berikutnya, tangan gioknya melambai, dan pedang putih es yang tajam muncul di tangannya. Sebuah pedang ditebas dengan marah, dan bayangan pedang Lin Bai terkoyak dalam sekejap. Ini. Lin Bai sedikit terkejut dan mundur oleh goncangan pedang ini, dan melihat pedang tajam di tangan Caner. Ini bukan karena ilmu pedang Caner sudah maju, tetapi karena pedang di tangan Caner luar biasa. Pedang di tangan Caner bukanlah senjata yang sangat kuat, apalagi alat roh tingkat raja dan alat kaisar. Dengan pedang di tangannya, Lin Bai merasa bahwa kekuatan pemiliknya untuk menghancurkan langit dan bumi jauh melampaui kekuatan perkakas kaisar. Prajurit sihir. Mata Lin Bai menyusut dan dia terkejut. Setelah datang ke makam Dewa Surga, Lin Bai mengetahui bahwa artefak yang disebut di tanah kuno disebut senjata ilahi di makam dewa. Senjata ajaib itu lebih tinggi dari bilah senjata kekaisaran, kekuatannya sangat dahsyat, seringkali menghancurkan langit dan bumi. Contohnya, Caner mengeluarkan senjata ajaibnya. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan bayangan pedang Lin Bai, dan bahkan lebih lagi merobek gunung dengan pedangnya. Sungguh mengejutkan. Bab 3693 Lelaki Tua yang Ceroboh. Pedang adalah senjata tajam di tangan seorang pendekar. Di dunia kuno, karena kurangnya sumber daya, senjata spiritual tingkat raja sangat sulit ditemukan, dan hanya ada 72 artefak di tanah kuno yang luas. Adapun artefak, itu sangat langka. Namun, di makam dewa, kultivasi seniman bela diri telah mencapai tingkat Dao. Senjata spiritual biasa dan senjata kekaisaran tingkat raja tidak lagi cocok untuk tangan mereka, dan kekuatannya tidak mencukupi. Oleh karena itu, di makam dewa, semua seniman bela diri di alam Tao ingin memiliki senjata yang bagus, itulah satu-satunya senjata. Meski begitu, permintaan Shenbing di makam dewa sangat tinggi, dan banyak penganut Tao tidak pernah memilikinya. Adapun pedang di atas senjata ilahi, itu adalah Dao Shenbing. Satu kesempatan terakhir. Caner, memegang pedang yang bersinar, berjalan ke arah Lin Bai dengan senyum percaya diri dan menawan di wajahnya dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Aku bilang, ramuan itu tidak ada padaku. Lin Bai bersikeras bahwa obat ajaib itu tidak ada di tubuhnya. Dia tidak akan pernah memberikannya padanya. Baiklah. Ketika Caner tersenyum, dia langsung terbang dengan pedang. Senjata ajaib itu tajam. Pedang itu tampaknya mampu menembus semua hal di dunia dan membunuh Lin Bai di depannya. Ujung pedang itu langsung menembus semua pertahanan dan 5 warna guntur di tubuh Lin Bai, dan memaksa jantung Lin Bai. Pedang ini, menginginkan nyawa Lin Bai. Lin Bai tampak khawatir. Pada saat ini, jiwa pedang di tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari, dan kekuatan menelan yang kuat meluas dari tubuh Lin Bai. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah ejekan datang, oh, burung merak benar-benar semakin lancang. Terlalu berlebihan untuk menggertak yang kecil dengan yang besar. Mereka bahkan menggunakan bulu ungu dan senjata ajaib. Apakah mereka tidak takut mempermalukan burung merak? Ketika suara itu datang pada saat itu, menusuk dada Lin Bai, tiba-tiba suara, kapan, terpantul keluar dan terbang ratusan meter dengan Caner. 100 meter jauhnya, setelah Caner menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya menatap udara di belakang Lin Bai dengan heran. Di sana berdiri seorang lelaki tua jorok dengan ayam panggang di tangan kirinya dan paha ayam yang disobek dari ayam panggang dengan tangan kanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Mulutnya penuh dengan makanan berminyak. Dia juga terlepas dari citranya sendiri, makan. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa dia telah diselamatkan, dan kekuatan menelan yang bergejolak di tubuhnya menghilang. Melihat ke belakang, dia melihat lelaki tua jorok itu dengan rasa terima kasih di matanya. Caner menatap lelaki tua jorok itu dengan tatapan dingin. Ia segera menyingkirkan bulu-bulu ungu dan senjata ajaibnya, dan dengan rendah hati mengepalkan tinjunya dan berseru, "Saya telah melihat Anda, Tuan." Ini adalah rasa terima kasih dan dendam antara generasi muda dan orang ini.
Bisakah Anda tidak ikut campur? Keluarga merak saya harus mengingatnya. Lelaki tua jorok itu berkata dengan mulut berminyak dan mata menghina, jika ada klan iblis lain, jika saya tidak ikut campur, saya tidak akan ikut campur, tetapi Merakham, saya akan mengurusnya. Ekspresi Channer membeku. Ia dapat melihat bahwa kultivasi lelaki tua jorok ini sangat luar biasa. Meskipun ia diizinkan untuk merampok alam Tao dan mengambil senjata ajaib, ia masih dengan mudah dipukul mundur oleh lelaki tua jorok itu. Tampaknya tingkat kultivasi orang ini jauh melampaui dirinya sendiri. Jika pertempuran berlanjut, Channer tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tuan, saya adalah pelayan keluarga Merak. Saya bisa membiarkan orang ini hidup, tetapi dia harus menyerahkannya. Channer mundur selangkah, sekarang tidak ingin membunuh Lin Bai, hanya ingin mendapatkan kembali obat ajaib dari tangan Lin Bai. Orang tua jorok itu terkekeh, ternyata dia adalah pelayan anjing. Katakan saja, bahkan jika itu adalah keluarga iblis Merak, iblis biasa, bagaimana mereka bisa mendapatkan harta seperti bulu ungu dan prajurit sihir? Ternyata Anda adalah orang di sekitar anjing. Karena dia memiliki apa yang dia butuhkan, biarkan dia mengambilnya sendiri. Biarkan N mencobanya. Orang tua jorok itu memiliki sedikit provokasi dalam kata-katanya, sementara dia juga menikmati memakan ayam panggangnya. Wajah Channer dingin, dengan cara yang agak marah, sepertinya tetua tidak akan memberikan wajah keluarga Merak. Kenapa? Bansi kecil, dengarkan nada bicaramu, sepertinya ingin bertarung denganku. Kalau begitu, cobalah saja. Jangan bilang itu kau. Bahkan jika tuanmu telah memasang cermin, dia harus menghormatiku. Aku sarankan kau untuk tidak mencari masalah, atau kau akan kehilangan nyawamu. Cara lelaki tua jorok itu meremehkan. Ketika dia membuka mulutnya, Channer tiba-tiba merasa bahwa dia dikelilingi oleh kekuatan teror, mengirimkan rasa ancaman yang membuatnya tercekik. Perasaan ini seperti selama lelaki tua jorok itu berpikir, Channer akan segera mati. Itu monster tua. Channer terkejut. Saat ini, dia telah sepenuhnya memahami bahwa lelaki tua jorok di depannya bukanlah eksistensi yang dapat dia tantang. Ini adalah monster tua yang nyata. Aku khawatir prestasinya telah mencapai puncak. Maaf, tetua. Aku pergi sekarang. Channer dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melirik Lin Bai. Setelah itu, gumpalan ungu itu terbentang di belakangnya, berubah menjadi bayangan dan menghilang di langit. Dia berbalik dan tidak berkata apa-apa kepada Lin Zenger. Melihat lelaki tua itu pergi, Lin Bai dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Lelaki tua yang jorok itu berhenti dan terkekeh, jangan ucapkan terima kasih. Bahkan jika aku tidak melakukannya, aku rasa kamu bisa lolos begitu saja. Lin Bai tersenyum. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia bisa lolos begitu saja, tetapi dia akan membayar banyak uang. Lelaki tua yang jorok itu berkata, aku tidak tahan dengan gaya klan Merak, dan melihat klan iblis klan Merak menindas orang, bantu saja kamu. Jangan ucapkan terima kasih. Lin Bai menganggukkan kepalanya dengan lembut, tanpa berkata terlalu banyak. Orang tua jorok itu berkata lagi, hati-hati, burung merak punya pengaruh besar di Gunung Iblis, dan mereka sangat mendominasi. Kalau sampai mereka tertangkap, aku khawatir mereka tidak akan menyerah begitu saja. Hari ini aku menyelamatkanmu, dan aku khawatir wanita Channer besok akan pergi dan kembali. Lin Bai mengerutkan kening. Channer telah mengejar Lin Bai selama beberapa hari. Lin Bai telah melihat bahwa mereka sangat mementingkan dua bunga yin dan yang. Dia khawatir jika dia telah terjerat oleh burung merak, dia khawatir Gunung Iblis tidak lagi menjadi tempat yang cocok bagi Lin Bai untuk berlatih. Orang tua jorok itu berkata sambil tersenyum tipis, aku melihatmu terbang di udara tadi, tetapi kamu menggunakan pedang kerajaan. Lin Bai tertegun, dalam hatinya ragu, setengah lingkaran setelah mengepalkan tinjunya berkata, apakah itu keterampilan pedang kerajaan? Lelaki tua jorok itu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku hanya penasaran dengan kemampuan bertarung pedangmu, dan aku tidak punya pikiran yang tidak jelas. Namun, aku masih memiliki beberapa hal sepele untuk dilakukan di Gunung Iblis akhir-akhir ini. Aku malas dan tidak suka bergerak. Jika kau ingin pergi bersamaku, aku dapat melindungimu selama periode ini. Bahkan jika Kaisar Iblis Merak datang, aku akan menyakitimu. Bukan kau. Bagaimana? Lelaki tua jorok itu bertanya dengan senyum berminyak sambil mengunyah ayam panggang. Bab 3694 Bepergian bersama. Mau kemana? Karena lelaki tua jorok itu berinisiatif untuk menyebutkannya, Lin Bai tahu bahwa lelaki ini sangat berbudaya dan tidak berani menolak secara langsung, jadi dia bertanya dengan santai.
Tidak peduli bagaimana lelaki tua jorok itu menjawab, Lin Bai hanya perlu mengatakan, tidak mungkin, dan dia bisa menolak. Lelaki tua jorok itu terkekeh, pergi ke jurang yang mempesona dulu. Generasi muda dari seorang teman lamaku ingin menyeberang jalan di sini. Beberapa bulan yang lalu, secara khusus diumumkan kepadaku bahwa aku ingin mengenal ayahnya, pergi untuk melindungi jalan, dan kemudian pergi ke kota naga Gunung Tandus. Itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Lelaki tua jorok itu terkekeh. Menyeberang ke jalan. Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar. Awalnya, Lin Bai menyaksikan proses khusus prajurit lain menyeberang ke jalan. Sekarang dia mendengar bahwa lelaki tua jorok itu ingin melindungi jalan, dan segera dia sedikit bersemangat. Baru saja Lin Bai akan menyerahkan lelaki tua kotor itu untuk pergi, tetapi sekarang Lin Bai memiliki hati. Lelaki tua jorok ini memiliki kultivasi yang mendalam dan merupakan ras manusia. Di Gunung Iblis, dia tidak mengenal Lin Baisu, tetapi dia bersedia datang untuk menyelamatkannya. Juga dianggap bahwa Lin Bai berutang kebaikan padanya. Sekarang, jika dia pergi bersamanya, dia akan dapat mengamati orang lain dan memasuki Tao. Dia akan mendapat banyak manfaat dan membalas kebaikannya kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Jika kamu tidak dikejar oleh klan Merak, aku tidak akan melihatmu jika kamu dibunuh oleh klan Merak, jika tidak, aku tidak akan melihatmu lebih banyak jika kamu mati di tangan wanita itu. Awalnya, kamu dapat melakukan perjalanan ke seluruh gunung dan lautan dalam 1 hari. Aku ingin kamu melakukan perjalanan denganku, dan aku tidak akan melakukannya sendiri. Karena kamu tidak ingin melakukannya sendiri, kamu bisa melupakannya saja. Aku tidak mengatakannya. Orang tua jorok itu mengambil paha ayam yang setengah dimakan, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, aku bersedia pergi bersamamu untuk sementara waktu, tetapi aku masih jauh untuk menyihir Yuanshan. Prestasiku terlalu rendah. Ada begitu banyak iblis jahat di sepanjang jalan. Aku khawatir itu terlalu berbahaya. Itulah yang aku khawatirkan. Setelah mendengar ini, orang tua jorok itu tertawa, kamu tidak perlu khawatir. Aku berdiri di atas pedang terbangmu. Kau bisa berjalan mendatar di seluruh gunung iblis. Lin Bai tampak senang dan berkata, tapi aku tidak mengenal gunung iblis. Aku takut aku akan mengambil jalan yang salah. Kendalikan saja pedang terbang itu, dan aku akan menunjukkan jalannya. Kata lelaki tua jorok itu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, generasi muda bersedia menemani yang lebih tua untuk sementara waktu. Silakan, Tuan. Pikiran Lin Bai tergerak. Setelah terbang berputar-putar, pedang terbang yang bersih itu jatuh di depan Lin Bai. Dalam sekejap cahaya, pedang terbang yang bersih itu berubah menjadi pedang besar sepanjang 10 meter dan lebar 3 meter. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan mengundang lelaki tua yang jorok itu untuk naik. Mata lelaki tua yang jorok itu bersinar dan wajahnya sangat gembira. Dengan senyuman dari pencuri itu, dia mendekati pedang terbang itu dan berkata dengan nada memuji, saya selalu melihat bahwa seni pedang kekaisaran begitu luar biasa dalam buku-buku kuno. Hari ini, saya melihatnya, dan rumor itu benar. Nak, terbanglah terus ke utara. Jangan berhenti. Saat kamu sampai di sana, aku akan memintamu untuk berhenti. Jika kamu bertemu monster di jalan, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menaklukkanmu secara alami. Dia duduk dengan nyaman di pedang terbang itu, memakan ayam panggang dan menyaksikan Lin Bai menerbangkan pedang itu ke utara. Duduk di atas pedang terbang, lelaki tua jorok itu memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah di Gunung Dewa Iblis, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Saat dia menghunus pedangnya ke utara, Lin Bai memperhatikan setiap gerakan lelaki tua jorok itu. Setelah waktu yang lama, Lin Bai bertanya sambil tersenyum, aku tidak tahu nama tetua itu. Lelaki tua jorok itu terkekeh, Hong Ding. Oh. Lin Bai mengingat nama itu dalam benaknya, tetapi tidak ada gelombang besar. Mendengar ini, lelaki tua jorok itu bangkit dari pedang terbang dan menatap Lin Bai dengan curiga, wah, kamu baru saja datang ke makam dewa. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku seharusnya berada di makam dewa selama 3 atau 4 bulan. Tidak heran. Lelaki tua jorok itu tertawa dan duduk lagi. Dia hanya berbaring di atas pedang terbang dan memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku baru saja datang ke makam dewa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, tanyakan saja padaku. Hong Ding, seorang lelaki tua yang jorok, menanggapi dengan santai, tetapi dia berkata sambil tersenyum dalam hatinya, jika seorang pendekar yang telah berada di makam dewa selama beberapa tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu namanya?
Namun, dia tidak tahu asal-usul dan identitas suamiku. Sebaliknya, dia lebih bersenang-senang. Kalau tidak, dia harus menghormatiku seperti halnya seniman bela diri lainnya. Itu tidak akan berarti apa-apa. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Hong Ding, saya tidak tahu kapan generasi muda Anda siap untuk menyeberangi sungai, tetapi prajurit di kota Yinyu. Mengapa Anda memilih untuk pergi ke jurang yang mempesona untuk melewati perampokan? Hong Ding sedang berbaring di atas pedang terbang, memiringkan kakinya dan menyenandungkan sebuah lagu balada. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dia adalah anggota sah dari keluarga kuno, salah satu dari 9 keluarga di kota Yinyu. Dia adalah gadis kecil yang cantik. Apakah kamu pernah menikah? Apakah kamu ingin aku menjodohkanmu? Setelah mengatakan ini, Hong Ding tampak tertarik, dan duduk lagi, matanya berbinar ke arah Lin Bai, bertanya dengan nada bercanda. Lin Bai berkata dengan senyum malu, generasi muda sudah punya urusan keluarga. Hong Ding menghela napas kecewa, lalu berbaring sesuka hati. Dia melanjutkan, ketika kultivasiku belum begitu maju, ayahnya dan aku pernah berteman satu sama lain. Sayangnya, kemudian, dia menemukan beberapa hal. Orang tuanya berencana untuk membunuh mereka, meninggalkannya sendirian. Adapun mengapa dia memilih untuk menerobos jurang yang mempesona, itu sangat sederhana. Hanya ada 2 tempat di Gunung Iblis, satu adalah jurang yang mempesona, dan yang lainnya adalah kota naga Gunung Tandus. Jika dia tidak pergi ke jurang yang mempesona, apakah dia akan pergi ke kota naga Gunung Tandus? Lin Bai sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, tetapi Tuan, kudengar bahwa kota Yinyu juga merupakan tempat di mana gunung dan sungai bertemu. Kota bulan perak juga cocok untuk menyeberangi perampokan. Hong Ding berkata dengan lembut, kesengsaraan petir terlalu kuat. Jika Anda merampok di kota Yinyu, Anda pasti akan menghubungi para prajurit yang tidak bersalah di kota Yinyu. Bahkan jika Anda merampok di sekitar kota Yinyu akan mengalami kemunduran. Karena itulah 9 keluarga memerintahkan prajurit manapun untuk menyeberangi kota tanpa izin. Begitulah. Jika Anda tidak pergi ke jurang yang mempesona, apakah akan lebih sulit untuk menyeberangi perampokan? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Hong Ding berkata dengan senyum tanpa kata, yang disebut surga memiliki jalan surga, dan bumi memiliki medan. Melawan kekuatan surgawi dengan urat bumi benar-benar membantu para prajurit untuk bertahan dari perampokan petir. Mengandalkan medan, memang dapat menahan sebagian kekuatan perampokan petir. Namun, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk menyeberangi perampokan petir. Jika kekuatan kita tidak cukup, kita tidak dapat menyeberanginya. Bakatnya tidak tinggi dan semangat bela dirinya terlalu rendah. Saya khawatir perampokan petir tidak begitu mudah untuk dilewati. Hong Dingian menghela napas dalam-dalam, tampak khawatir. Bab 3695 Tanah Terlantar yang Hilang. Bakatnya tidak tinggi dan semangat bela dirinya terlalu rendah. Aku khawatir perampokan guntur ini tidak mudah untuk dilalui. Hong Ding menghela napas panjang, dan nadanya rendah dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Mata Lin Bai berbinar. Jika dia bisa melihat Wu Hun tingkat rendah melintasi perampokan guntur, mungkin itu akan lebih efektif untuk Lin Bai. Jadi dia bertanya, tetua, semangat bela diri tingkat berapa gadis ini? Hong Ding berkata dengan suara rendah, itu hanya semangat bela diri tingkat surga. Lin Bai mengangguk dengan tenang. Kemungkinan roh tingkat surga selamat dari bencana guntur masih sangat tinggi. Jika kamu memiliki harta perlindungan petir di tanganmu, kamu mungkin memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi, dan itu jauh lebih baik daripada Lin Bai, roh bela diri tingkat kuning. Secara umum, tingkat keberhasilan roh tingkat surga jauh lebih tinggi daripada roh tingkat kuning Lin Bai. Sepanjang jalan, Lin Bai berbicara dengan Hong Ding dan berjalan pergi. Lin Bai dapat menekan kecepatan pedang terbang sehingga dia dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Hong Ding tentang pedang terbang. Dan Hong Ding juga tahu segalanya, tetapi Lin Bai bertanya, dia tidak berdalih, terus terang saja. Solusi Hong Ding untuk teka-teki, biarkan Lin Bai mau membukanya. Pedang Lin Bai melesat di langit, dan dia melewati banyak wilayah monster Tao. Namun, ketika ada monster yang menghalangi jalan, Hong Ding hanya membuka matanya dan melihat. Setelah menarik napas, dia membuat para iblis ketakutan. Setelah meminta maaf, dia berbalik dan melarikan diri. Hong Ding tidak membunuh mereka semua. Setelah mereka melarikan diri, mereka tertawa. Selama beberapa hari, Lin Bai tidak beristirahat, dan pergi siang dan malam. Akhirnya, saat fajar pada hari ke-7, dia mendekati tempat jurang yang tergila-gila. Bumi dan langit di depan semuanya tertutup oleh lapisan kegelapan, dan hutan belantara memancarkan suasana yang suram dan suram.
Tumbuhan di tanah, gunung dan hutan, serta burung dan awan di langit semuanya berwarna abu-abu dan mati. Tampaknya ada seseorang yang melolong tertiup angin. Setelah melangkah ke daerah ini, Lin Bai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dan tampaknya bertentangan dengan tempat ini dari hatinya. Tempat ini sangat tandus, dengan pohon-pohon busuk dan hampir tidak ada jejak aktivitas monster. Di hutan pegunungan yang bau, Lin Bai menyadari bahwa ada banyak hantu yang bersembunyi di hutan, tetapi dia tidak berani muncul. Di hutan belantara, serangkaian hantu putih yang menyedihkan melayang di sini tanpa disadari. Di langit kelabu, guntur merah menyala dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa menyeramkan seperti kemarahan surga. Roh-roh hantu dan roh-roh hantu itu takut untuk tetap berada dalam kegelapan ketika guntur berlalu. Sepetak tanah ini disebut tanah terlantar yang mempesona. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menemukan jurang mempesona yang terkenal dari Gunung Dewa Iblis. Pedang Lin Bai memasuki tanah terlantar yang mempesona, mengoperasikan kekuatan spiritual dan melindungi tubuh di sekitar pedang terbang, sehingga hantu-hantu pengembara itu tidak dapat mendekatinya dengan mudah. Pedang terbang itu menyebar dan berlalu, dan dalam sekejap ia masuk jauh ke dalam hutan belantara yang mempesona. Di kedalaman tanah terlantar yang mempesona, hantu-hantu lebih padat. Angin bertiup dan para hantu menangis dan melolong. Bahkan Lin Bai dapat dengan jelas melihat tulang-tulang putih menonjol dari tanah lumpur di tanah lumpur yang busuk, dan asap hitam dan asap abu-abu mengepul dari bumi di depan. Setelah setengah hari berpacu di tanah terlantar yang mempesona, Hong Ding, yang berbaring di atas pedang terbang, mematahkan jejak matanya, melihat ke depan dan berkata, "Disinilah kita." Lin Bai tertegun. Dia mendongak dan melihat bahwa di bumi di depan, ada semburan udara hitam yang membumbung ke langit, dan angin menderu. Jika dekat dengan langit, itu bisa dikeluarkan. Itu adalah jurang ngarai yang dalam, dan ini adalah jurang yang mempesona. Ketika Lin Bai Yujian dekat dengan jurang yang mempesona, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah yang baik dan penuh kasih. Dia perlahan-lahan mengayunkan pedang terbang itu ke dekat Lin Bai, menatap Hong Ding sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Hong Ding, kamu baik-baik saja." Lin Bai segera mengerti bahwa lelaki tua itu pasti telah menemukan bau Hong Ding ketika dia mendekat. Dia juga tahu bahwa dia pasti memiliki persahabatan dengan Hong Ding. Dia tidak menyela dan berdiri dengan tenang di atas pedang terbang itu. Hong Ding berdiri dengan malas dari pedang terbang itu, menatap lelaki tua itu, mengerutkan kening dan menyindir, "Jika bukan karena gadis yang menghubungiku, aku benar-benar tidak ingin melihat wajah tuamu." Hahaha. Lelaki tua itu, dengan senyum malu, mengulurkan tangan dan mengikuti janggut kambing itu. Matanya yang keruh menatap Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini muridmu?" Hong Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku bertemu dengan seorang pria kecil di jalan. Ajak dia bermain di sepanjang jalan." Lin Bai dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berseru, "Lin Bai yang lebih muda, aku telah bertemu dengan yang lebih tua." Orang tua itu mengangguk sedikit dan menyipitkan matanya. Dia menatap Lin Bai dengan saksama dan tidak banyak bicara. Hong Ding berjalan keluar dari pedang terbang dan mengerutkan kening ke udara hitam di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, tempat hantu ini masih sangat jahat. "Ngomong-ngomong, Gwen, bagaimana kamu bersiap-siap?" Orang tua dengan rambut putih itu mengikuti janggutnya. Ketika dia mendengar ini, matanya sedikit tenggelam. Dia tampak khawatir. Dia berjalan perlahan ke Hong Ding dan berkata dengan suara rendah, "Kamu tahu bahwa bakat gadis kecil itu tidak tinggi dan semangat bela dirinya terlalu rendah. Saya khawatir perampokan guntur ini tidak semudah itu." Hong Ding mengangkat alisnya, keluarga Gu benar-benar tidak peduli padanya. Gu Wen, seorang lelaki tua berambut putih, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tahu kekejaman dunia. Setelah orang tuanya meninggal, bakatnya tidak terlalu menonjol. Jika kau dan aku tidak berdamai satu sama lain di keluarga Gu selama bertahun-tahun ini, aku khawatir keluarga Gu tidak akan bersedia menyediakan sumber daya untuk membiarkannya berlatih ke alam ideal. Sekarang dia ingin menerobos jalan, apalagi membiarkan keluarga Gu mengeluarkan harta karun penangkal petir." Hong Ding terkekeh mengejek, "Potong, jika bukan orang tuanya, sekarang kota bulan perak tidak memiliki rumah kuno, sulit untuk mengatakannya, benar-benar sekelompok serigala bermata putih." "Di mana gadis itu?" Hong Ding bertanya. Gu Wen, seorang lelaki tua berambut putih, melihat ke tepi jurang yang mempesona. Lin Bai juga melihat ke atas dan melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di tepi udara hitam dengan lutut bersilang. Masih ada badai yang menyapu dirinya. Dia berdiri diam, dengan punggung menghadap Lin Bai dan Hong Ding. Dia tampak seperti peri. Hong Ding segera berjalan melewatinya, dan Lin Bai mengikutinya dengan hati-hati.
Ketika dia tiba di tepi jurang yang penuh kegilaan, Lin Bai pertama-tama melihat jurang yang mempesona, dan kemudian melihat wanita yang duduk bersila. Melihat sosok punggungnya, Lin Bai tampaknya memiliki perasaan yang familiar. Gadis. Hong Ding berkata dengan senyum bahagia. Paman Hong, lihat suara wanita itu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Gadis kecil itu telah tumbuh begitu besar. Hong Ding menangis sambil tersenyum. Ketika gadis itu menoleh ke belakang, pupil mata Lin Bai mengecil dan berseru, itu dia. Beringin kuno. Ketika dia berada di hutan Heiluo, Lin Bai dan Gu Rong jatuh ke tangan Tong Sung. Meskipun keluarga Gu dan keluarga Tong termasuk dalam salah satu dari 9 keluarga di kota Yinyu, meskipun beringin kuno adalah garis keturunan langsung, bagaimanapun juga, status beringin kuno dalam keluarga kuno tidak tinggi, jadi Tong Zuang tidak mengakui Gu Rong. Gu Rong tidak begitu menyukai Gu Jia. Bahkan karena orang tuanya, dia masih membenci Gu Jia. Ketika dia ditangkap, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah murid Gu Jia.